Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in hum min ahli sidqi wal wafa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Setiap orang muslim wajib menuntut ilmu. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, ilmu apa yang wajib kita ketahui? Ilmu apa yang wajib kita pelajari? Dalam hal ini tentunya yaitu ilmu hal. Banyak mufassir hadis yang menjelaskan bahwa yang wajib untuk ditolab, wajib untuk dicari, untuk dipelajari yaitu ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu yang digunakan pada saat ini. Satu contoh, kita mau sholat, maka wajib bagi kita untuk mengetahui sholat. Kita mau haji, maka wajib bagi kita untuk mengetahui ilmu daripada haji. Dan begitu seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, tentunya wajib bagi kita untuk mengetahui ilmu, lebih-lebih ilmu agama, dan itu juga ilmu umum, dalam hal ini ilmu kehidupan. Kita bisa bayangkan bahwa seandainya kita tidak mempunyai ilmu, maka apa yang menjadi standar pijakan kita hidup di dunia? Ketahuilah, jika seseorang itu tidak mempunyai ilmu, terutama dalam hal ini ilmu agama, maka tidak ada pijakan baginya. Hidup diombang-ambingkan dengan keadaan, hidup dipermainkan dengan keadaan. Makanya satu kisah, ada satu cerita, ada seorang bapak dan anak serta satu ekor keledai. Bapaknya sudah menginjak usia tua, kemudian anaknya sudah mau menginjak usia remaja. Dan ini keledai tidak besar, keledai kecil. Orang tua, bapak dan anak ini berencana untuk menjual keledai ini ke satu pasar. Namun untuk menuju satu pasar, ini harus melewati beberapa kampung. Akhirnya untuk menempuh perjalanan yang jauh melewati beberapa kampung, akhirnya bapak dan anak ini menaiki seekor keledai. Dan begitu naik dan masuklah dia ke suatu kampung perkampungan. Tiba-tiba di tengah kampung ada ibu-ibu yang kumpul, ada ibu-ibu yang sedang berkumpul. Lalu dia komentar kepada bapak dan anak ini. Wahai bapak tua, tidakkah kau kasihan dengan hewan yang kau tumpangi? Hewan yang kau tumpangi itu kecil sementara bobotmu itu berat. Kenapa kau tidak punya rasa kasihan? Mendengar ucapan dari ibu-ibu, akhirnya bapak dan anak ini berbicara, berembuk. Wahai anakku, tahu enggak, dengar tidak kau ucapan dari ibu-ibu tadi? Dia membicarakan tentang kita. Oleh karena itu, baiklah sekarang kau turun. Saya akan menaiki keledai ini. Maka bapak itu pun naik keledai dan anaknya menuntun dari belakang. Masuklah ke satu kampung lagi. Tiba-tiba ada orang yang kumpul dan berbicara dan mengatakan, mengomentari bapak yang naik keledai ini. Wahai bapak tua, tidakkah kau punya kasihan dengan anakmu? Kau sudah usia dewasa sementara anakmu yang masih kecil, yang baru mau dewasa, kau suruh untuk jalan. Sungguh kau tidak punya hati, wahai bapak tua.
Akhirnya bapak itu pun turun dan mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, tidakkah kau dengar dari ucapan seseorang tadi? Dia mengatakan bahwa saya adalah orang tua yang tidak punya belas kasih terhadap anak. Oleh karena itu, sekarang kau naik. Sekarang kau naik, lalu kau jalan." Akhirnya bapaknya turun menuntun dari belakang, sementara anaknya berada di atas keledai. Masuklah di satu kampung kemudian. Tiba-tiba ketemu seseorang lagi, yang mana orang itu ramai mengatakan, justru dia bicara, "Wahai bapak tua, wahai anak muda, tidakkah kau punya sopan santun? Kau yang usianya masih muda, kau tidak punya sopan santun, itu bapakmu kau suruh jalan, sementara kau naik di atas keledai." Akhirnya anak itu pun turun sambil berbicara, "Oke anakku, tadi ada orang bicara seperti itu, sekarang mari kita bersama-sama jalan. Kita tuntun keledai ini dan tidak usah kita tumpangi." Dan akhirnya dua orang ini, orang tua dan anak ini akhirnya jalan dan menuntun keledai yang dibawa jalan. Masuklah dia ke sebuah perkampungan lagi. Tiba-tiba ketemu dengan banyak orang dan banyak orang itu mencibir kepadanya. Dasar orang yang tidak punya otak, orang yang tidak punya pemikiran, punya keledai tidak dimanfaatkan, sementara dia jalan dengan anaknya. Sungguh orang itu tidak punya akal dan tidak punya rasa manfaat, tidak punya berpikir yang panjang. Akhirnya kedua orang tua dan anak orang tua dan anak itu pun akhirnya tertawa. "Wahai anakku, beginilah kalau kita hidup menuruti apa kata orang. Beginilah hidup kalau kita menuruti kata orang. Setiap sesuatu yang kita lakukan selalu akan dibicarakan dan dikomentari oleh orang." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kami hormati, dari kisah ini bisa kita ambil hikmah. Yang pertama, pentingnya adalah ilmu. Pentingnya ilmu. Pentingnya kita mempunyai ilmu. Jika kita mempunyai ilmu, standar yang kita lakukan itu adalah berdasarkan ilmu yang kita ketahui. Ketahuilah, setiap orang akan melihat kepada kita dari sudut pandangan mereka masing-masing. Jika menurut pandangan mereka itu salah, maka apapun yang kita lakukan akan salah. Namun sebaliknya, apa yang menjadi sudut pandang mereka jikalau itu benar, maka apa yang kita lakukan biarpun salah, menurut kita itu ada benar. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, mari kita perbanyak mempelajari ilmu, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini ada standar, ada aturan, ada ukuran bahwa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang benar. Kembali lagi dalam kaidah dikatakan, "Istaqbil jidar wala taltafit yaminan wa shimalan fa inna fi yaminika hubban wa mubidon." Jika kau sudah yakin akan sesuatu itu benar, maka lakukanlah. Jangan pedulikan akan komentar orang, karena orang yang melihatmu itu dari sudut pandangan mereka masing-masing. Ada yang cinta dan ada yang tidak senang. Oleh karena itu, jika kita mempunyai ilmu, maka apa yang kita lakukan itu adalah berdasarkan standar ilmu kita. Sekali lagi, kami motivasi kepada saudara-saudaraku, mari kita perbanyak ilmu, terutama ilmu hal dalam hal ini. Apa yang kita lakukan harus kita ketahui itu sudah benar dan sesuai anjuran, sesuai dengan ilmu dan dasar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.